Kemarin waktu saya nyambut rame gitu, tapi sekarang kelihatan ada. Oh, tangan buat Bapak Ibu semuanya. Jadi hanya waktu paling 10 menit paling lama, jadi tolong betul-betul kita berusaha untuk mendengarkan apa yang biasa kita sampaikan. Kang Bilal tadi sudah menyampaikan beberapa hal yang disampaikan ditanggapi oleh Bu Titi. Hari Kang Bilal sing nyambut pada ketawa kabeh ya. Ngapak ya, ngapakan ya. Ada ngapakan banyak rupanya di sini ya. Kepala sekolahnya ada 2 ya, betul ya. Ya dibikin ngapak tuh ya gitu. Nah, ngapak. Nah kemudian ditanggapi Bu Titi. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selamat dan salam kita aturkan demikian kita lagi bersama Rasulullah SAW yang kita terus sampai dia berada. Oke, telah hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Buya ya. Juga Dr. Amir Shah, Sekjen MUI, kebetulan sahabat dan sahabat saya. Tapi hari ini bukan saya yang mengundang, itu mengundang Ketua Majelis Pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, Yayasan Masjid Pangdam Desa Sudirman yang brandingnya itu Jasma PB Sudirman. Jadi tidak apa-apa kita menyampaikan Jasma PB Sudirman, logonya Yayasan Masjid PB Sudirman, tapi branding karena itu nama yang pendek itu Jasma PB Sudirman, tapi kita tahu semua bahwa kita adalah Yayasan Masjid Pangdam Desa Sudirman. Karena lagu kita toh itu juga Jasma PB Sudirman untuk memudahkan. Kalau kita dengarkan ya Bapak Ibu. Tadi Pak Hilal ingat apa yang saya sampaikan. Saya senang sekali Bapak Ibu. Bukan hanya para guru ya, guru, dosen dan karyawan. Ini saya yakin mengingat. Yang datang Bapak dari Dr. Amir Shah, Sekjen MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Ini kalau di sini biasa, tapi kalau di sana kekuasaannya sangat luar biasa. Powernya ya Pak. Ya Pak Sekjen. Jadi ini kalau di kita seolah-olah biasa, tapi di sana powernya kalau ke daerah-daerah, wah pasti dijumpai sana sini. Termasuk bupati, wali kota, juga gubernur juga kita menyebut karena Sekjen MUI. Alhamdulillah bersedia hadir hari ini. Sebelumnya juga kami lihat pada acara saya, nah yang bisa hadir sehingga perlu tidak mengundang hal ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Yayasan Masjid Pangdam Desa Sudirman, Jasma PB Sudirman ini adalah yayasan, tolong ya kita dengarkan pelan-pelan, karena saya senang para kepala sekolah, ketua majelis, termasuk Pak Sekretaris, ini biasanya setelah saya pidato sambutan itu poin-poin yang saya sampaikan itu dia tahu. Itu yang saya senang. Ingat sekali kalimat apa yang saya sampaikan itu dikomentari. Itu Sekretaris Pak Adi dan Bu Titi juga ya tanya. Itu menunjukkan bahwa kita memang concern terhadap apa-apa yang kita sampaikan. Tadi apa yang diingat oleh Pak Hilal juga Ibu Dr. Titi Ketua Pengurus adalah saya waktu itu menyampaikan bahwa kepengurusan yayasan itu sudah keniscayaan suatu saat akan ada pergantian. Itu sudah yang biasa. Insya Allah tahun ini akan ada pergantian pengurus yayasan. Dan kami berusaha semaksimal mungkin
memilihnya dengan sangat-sangat objektif, sangat-sangat objektif. Insya Allah kami tidak bisa dipengaruhi oleh sana sini, tapi tolong ya Bapak Ibu, tolong didengarkan, ibu-ibu biasanya rapi. Tahun ini akan ada pergantian pengurus, dan kami membina berusaha semaksimal mungkin bahwa pengurus yang akan datang adalah objektif. Untuk itu maka kami adakan assessment. Assessment itu adalah panitia seleksi, bukan hanya tunjuk saja. Mudah-mudahan dengan demikian maka hasilnya objektif. Nah, bagaimana penilaian itu? Salah satunya ini yang mau dari ketua pengurus kalau didengarkan. Salah satu yang terpenting adalah keberhasilan suatu yayasan, keberhasilan suatu institusi. Ya, bulan kami berkali-kali saya ingatkan, Pak Sekjen juga tahu waktu di acara kami buat dari ribuan ya, pimpinan yayasan seluruh Indonesia, pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia, dan beberapa profesional yang sebagainya. Nah, apa yang kami inginkan untuk pemilihan pengurus itu adalah sudah pasti, ya, IQ, EQ, SQ. Ini yang mau jadi pengurus. Saya jadi pengurus pasti orang dari dalam. Kita nggak mau nyari dari luar. Kenapa? IQ, EQ, SQ. Jadi bukan satu-satunya adalah kompetensi. Bapak Ibu, ibu-ibu yang di belakang, ibu-ibu yang di belakang kalau saling mengingatkan kalau ada guru-guru atau kepala sekolah yang masih ngobrol, ibu atau kepala sekolah kalau mengingatkan anak buahnya yang masih di belakang, diingatkan bahwa pengurus ketua pengurus yang akan datang ada 3 hal: IQ, EQ, dan SQ. Ya. Tapi porsi IQ, kompetensi, ya, kapabilitas itu dalam keberhasilan suatu organisasi, suatu institusi, yayasan dan sebagainya itu porsinya kecil. More than 70% keberhasilan ada di EQ dan SQ. Jadi apa itu kejuangan, loyalitas, dedikasi, kedisiplinan, tanda petik, dan mengikuti arahan pimpinan itu adalah jadi hal yang menarik. Jadi sepintar apapun, kompetensi apapun, kapabel apapun, kalau yang 3 hal tadi tidak dilakukan, maka hampir pasti kemungkinan besar tidak bisa tetapi. Karena apa? Kita pintar tapi dalam kemudian tanda petik membuat goro-goro saja, misalnya seperti itu, dan kemudian mendengarkan tidak solid, padahal yayasan ini yang kita bangun sudah 60 tahun lebih loh Pak, sudah hampir sama dengan usia saya. Jadi harus kita pertahankan. Sehingga ke depan itu ini sudah mulai nanti sekalian kita pansel, bukan hanya kita tunjuk-tunjuk, sehingga yang merasa pintar mungkin, oh saya akan pasti jadi, insya Allah bisa jadi, insya dalam waktu itu belum tentu bisa jadi. Kalau hanya wah saya kayak merasa, karena nanti ada orang yang ada presentasinya, dan yang menilai bukan orang dari dalam. Ibu ketua pengurus dan pengurus tidak ikut secara langsung menilai itu, pansel termasuk kita, jadi dari luar. Dan kemudian diharapkan supaya berguna. Semuanya itu akan berhasil ya Bapak Ibu. Dengan KPI dari saya sebagai pembina, ini didengarkan calon ketua pengurus. KPI-nya adalah tadi sejahterakan karyawan, guru, dan dosen. Setuju nggak? Setuju ya? Katakan nggak boleh kami. Jadi tadi Pak Wila menanggapi 7% ya. Begitu sudah bilang bahwa sebenarnya kalau dihitung secara nominal, intangible dan tangible, insya Allah sudah memenuhi syarat. Hanya ada yang tidak dalam bentuk uang. Ya. Nah, KPI yang saya berikan ini di depan publik saya sampaikan adalah tadi
upayakan, ini nanti panitia seleksi pasti mengikuti arahan saya. KPI ini adalah satu sejahterakan karyawan, gajinya kemarin cepat, tapi Pak Ilham 7% ya. Perasaan saya ngomongnya bukan 7%, 10 ya. Atau dipakai kenapa ya? 10%. Nah, Bapak Ilham ada, Ilhamnya 7%. Oh, khusus Pak Ilham 7%, yang lain nanti dengan 10%. Ayat gue ya. Nah, itu insya Allah selama pengurusan bukti ini Pak sudah berusaha mengurangi, berusaha efisiensi, berusaha meningkatkan dari segala hal. Tapi ini semuanya adalah hasil dari semua unit. Jadi kalau kita dari atas begitu, pengurus begitu, berarti masing-masing unit harus juga menaikkan. Yang kedua, dalam sekali kepengurusan mereka harus membuka 2 unit sekolah selama kepengurusan. Tidak ringan, tapi insya Allah bisa dengan kami. Harus membuka 2 unit sekolah. Unit sekolah itu artinya, misalnya di sana, di Jonggol, atau yang di Jati Karya. Bisa atau enggak, insya Allah bisa. Kenapa kita buka itu? Itu juga akhirnya supaya pendapatan yayasan akan naik. Jadi tidak yang pendapatan yayasan misalnya di luar biasa di Bekasi, ya misalnya di Jakarta, unit-unit yang besar-besar mensumbang yayasan itu gunanya adalah selalu subsidi silang kepada unit dan lain-lain. Kalau begitu karena ini bersamaan, ya. Jadi pembukaan 2 unit sekolahan, bukan hanya sekolah ya. Jadi satu misalnya 5.000 meter, 4.000 meter di Jatikarya, itu harus kita bangun bersama saya, insya Allah bareng-bareng kita. Kan kemarin Pak Japan, Pak Agus Yanto, Muselan, ingat nggak Pak Agus? Saya itu kalimat-kalimat itu saya ini. Jalannya apa Pak Agus? Ingat nggak? Lupa, ngomong sendiri malah lupa sendiri. Jalannya adalah ayo kita nyari funding untuk membangun. Berapa tahun yang lalu Pak tahun ini? Bukan lupa, makanya kita ingat. Kalimat saya itu baru saya ingat, kalimat Bapak itu baru saya ingat. Jadi saya itu diingatkan. Pak, kalau siapa Prof, nanti kita nyari funding. Nah, insya Allah itu maksudnya pengurus baru nanti bersama dengan saya sebagai pembina dan nanti itu mencari funding atau mencari kegiatan yang penting harus terbukti di Jatikarya ada sekolah baru atau di Jonggol nanti setidaknya wujud dari awal dari sekolah baru atau di Bekasi lagi dan ini tahu-tahu kan Bekasi itu sesuatu yang luar biasa ya, tahu-tahu muncul baru kemudian baru. Nah ini saya challenge itu untuk pengurus yang akan datang itu pusat ya Pak, pusat dan Bekasi ya, bukan Bekasi. Tapi minimal adalah 2 unit kegiatan Pak. Dan tujuannya apa? Tujuannya agar kalau itu nanti sekolah itu kita upayakan premium. Kita buka yayasan atau yayasan yang baru itu selalu kita brandingnya sudah langsung middle. Karena apa Pak? Saya belum begitu tadi menyampaikan. Jadi saya betul-betul wanti-wanti Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu kalau didengarkan betul, bahwa kita bekerja di Yayasan Masjid Pembangunan Besar Sudirman ini, Yayasan PB Sudirman, kita adalah ambasador, brand ambasador. Ambasador itu duta besar. Ambasador itu adalah dutanya yayasan. Kemanapun Anda, jalan kemana, tolong dibawa sekolahan atau yayasan Anda. Saya berkali-kali menyampaikan, kalau yang teman-teman Bekasi ketemu orang dari Jakarta, ceritakanlah di Jakarta. Teman-teman Jakarta selalu Pak, saya kemarin membuat video ucapan halal bihalal itu Pak Amir Sah Pak Sekjen itu dapat dari saya salam 11 ribuan, mungkin 4.000 langsung, karena di grup saya itu ada 11.000.
di kontak saya itu ada 9.000. Kalau langsung belas itu pasti insya Allah 3.000. Sehingga mereka tahu Pak ini langsung telepon di pembeliannya saja. Dan itu apa Pak? Itu adalah sarana bahwa kita Bapak Ibu tolong ya, kalau yang itu kemarin disebar terus Pak, para guru, para karyawan dan para siswa. Karena leverage multiplier effect itu Pak, share referral itu demikian dasarnya. Jadi Bapak Ibu tolong kepala sekolah semuanya, tolong referral hal-hal yang positif tentang yayasan itu terus menerus. Kalau ada yang nggak bagus ke dalam yang baik keluar, segera informasikan ke dalam. Namanya yayasan tetap saja kita semua ada kekurangan. Itu referensinya luar biasa Bapak. Kenapa saya berani ngomong 10% intake itu sesuai yang masuk atau juga pendapatan insya Allah? Karena begitu Pak, kita terus saya mengingatkan terus menerus. Jadi seluruh karyawan, seluruh dosen, seluruh guru itu adalah marketer. Kalau kita punya 1.000 karyawan, kalikan anak istri sudah jadi 4.000. 4.000 dikirim dalam sudah ratusan ribu. Bayangkan kalau gitu. Dan saya siap ini mulai bulan depan para kepala sekolah siap, ayo jualan saya seperti yang saya lakukan di unit lain yang mahasiswanya 50.000 lebih itu di tempat lain. Ayo Pak Bardan, satu-satu kita take dengan kepala sekolah di Bekasi dan di sini kita jualan, boleh kayak itu ya Pak Ibu. Mulai kita jual habis-habisan untuk branding kita semuanya. Jadi mudah-mudahan ini alhamdulillah yang diperdati internasional sudah hampir berjalan begitu. Pak Roko tadi sudah menyampaikan SMA sudah berizinnya 6 mahasiswa, 6 siswa sudah mulai dan juga merekrut 10 atau begitu 10 guru-guru internasional. Ini saya senang sekali karena apa yang saya sampaikan itu ditangkap. Nah, yang di sini Pak Adi, yang di sini ada satu yang bagus. Pak Adi pernah menyampaikan begitu banyak besar. Di Berdaki itu kendalanya adalah jembatan. Jembatan kalau nggak bisa, nggak ada artinya kita, gitu kan? Makanya itu kita harus berusaha sedemikian rupa supaya jembatan itu karena itu begitu langsung kelihatan. Nah, yang begini harus dipikirkan pengurus mendatang atau pengurus yang sekarang dan dipikirkan apa? Jangan terlalu memikirkan hal-hal efisiensi terhadap hal-hal yang besar. Tadi jangan melakukan efisiensi terhadap hal-hal yang berdampaknya besar luar biasa. Ya, tetapi sebaliknya royal terhadap hal-hal yang kecil. Tadi yang maksud saya. Jadi misalnya tadi jembatan itu apapun yang kita lakukan kalau enggak Pak susahnya bukan dari samping ke sini kirim macetnya luar biasa kita nggak bisa langsung dari depan nggak kelihatan itu. Nah apapun yang kita lakukan nah bagaimana dananya ya upayakan bagaimanapun bukan nyarinya tapi dampaknya itu lebih luar biasa dan misalnya sekian rupiah tapi dengan begitu orang makin cepat untuk bisa masuk bersama itu branding. Apalagi di situ nanti premium. Ya. Nah, saya apresiasi yang sudah dilakukan pengurus dengan segala upayanya itu sudah mulai dilakukan. Mudah-mudahan dan itu legasi begitu Pak Adi. Tinggal yang pengurus ke depan untuk melanjutkan untuk perbaikan. Saya selalu gunakan seperti ini untuk semuanya Bapak Ibu semuanya agar bisa dengar, agar bisa ngerti apa sih yang sedang dilakukan oleh pembina dan pengurus ini ke depan. Jadi yang internal itu urusan pengurus, yang untuk eksternal yang lain-lain insya Allah kita bareng-bareng. Insya Allah Bapak Ibu dengan yang sekarang ini kita berdoa mudah-mudahan kita ada ketenangan khususnya di sini. Mungkin dulu pernah ya
penggunaan ini di sini. Nah, tapi kan kita sudah punya, sudah tenang. Sebentar lagi kalau nanti pengurus baru digantikan ya, sebentar lagi bisa jadi kalau sudah itu punya, kita sudah lebih tenang. Apapun di sini itu adalah kita sudah akan mengalami ketenangan. Yang terpenting, ketua pengurus yang akan datang para sekolah, semua unit organisasi itu penting adalah network. Artinya networking, engagement, transformasi organisasi, transformasi digital, dan innovation. Kalau yang Allah sudah pasti kita akan lihat majelis Islam. Ingat, networking, engagement, transformation, dan digital innovation atau digitalisasi. Tanpa itu rasanya kita sulitnya bukan. Jangan resisten terhadap sesuatu hal yang baru yang bagus. Ada loh Pak di tempat lain. Ya pada baru kita udah punya, nggak tahu dia belum punya. Kita sudah punya. Nggak apa-apa Pak kita ini baru. Kalau nggak sedikit hal yang misalnya ini dengan yang baru, tambah 10.000, 15.000 misalnya kalau siswa dengan sesuatu yang bagus itu lebih bagus dibanding tidak, tapi kita akan terlambat. Ya, jadi itu tadi networking. Berkali-kali beberapa hal kami mendapatkan gara-gara networking. Dengan Pak ini Pak Amir Shah, gara-gara networking kami tinggal WA, tinggal telepon Pak, saya penghajatan hadir ya, harusnya kembali, stop balik karena networknya, karena engagementnya, hubungan yang baik itu lebih dari segalanya. Termasuk dengan para kepala sekolah dan desa. Jadi hubungan kita itu, engagement itu adalah hubungan yang begini Pak. Jangan berpura-pura lagi Pak. Itu kayaknya kita engage gitu, tapi kita tidak. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang disebut beragam setidaknya kita. Ini sudah yang dilakukan pengurus ini di beberapa yayasan yang lain yang saya sudah ikuti. Saya sebagai Yayasan Seluruh Indonesia anggotanya 3.000 lebih. Nah, Bapak Ibu, ada yayasan-yayasan jangankan kasih bonus, misalnya THR saja tidak mampu membayar. Jadi kita terus mengurus, mudah-mudahan dengan pengurusan yang akan datang kita akan lebih bagus. Dengan pengurus yang sekarang sudah ada legasi-legasi yang bagus kita teruskan. Tentu kalau ada yang bisa kita naikkan, kita akan naikkan. Jadi itu ya, Bapak Ibu yang saya sampaikan hari ini. Yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu, ini kita di saat halal ya, saya sangat ingin sekali ya, saya merenung dalam perjalanan organisasi di mana kami memimpin organisasi yang ribuan, perguruan tinggi dan yayasan ribuan. Saya sebagai salah satu pemimpin pengurus itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini hal biasa. Tadi nanti Pak Amir Shah akan menyampaikan, tapi saya merenungkan Bapak Ibu bahwa dari berbagai sumber bahwa dendam dan dengki itu rupanya merusak fisik dan mental, ya, bukan hanya secara medis, Bapak Ibu, bukan hanya secara medis, tapi rupanya secara spiritual. Jadi makin kita itu benci seseorang dan tidak memaafkan dan kita pikir terus, apa Bapak Ibu? Rupanya ada hormon, ya, hormon kortisol namanya itu, hormon stres, memicu tekanan darah tinggi, gangguan jantung, menyebabkan kecemasan, sulit tidur, bahkan depresi. Ini benar pasar medis. Bayangkan ya, kalau kita membenci seseorang, apalagi orang itu nggak tahu kalau kita benci, bilang-bilang, oh, ada apa ya, misalnya begitu. Dalam Islam kan ada kita ya, di Al-Hasr 10. Wala taj'al
itu bila illa bina amal. Jangan lupa jadikan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang-orang beriman. Jalan hari ini adalah salah satunya untuk itu. Kemudian iyakumul hasad, fa innal hasada yaqulu hasan. Jauhkanlah kita dari hasad, karena dia memakan kebaikan seperti api memakan kayu. Jadi setelah saya dari nebis, dari keislaman dengan hadis, dengan ayat suci Al-Quran, ya Allah, ya Rabb, hanya tidak memaafkan orang, ketinggian, iri, rasa itu dampaknya luar biasa, merusak kita, menghancurkan diri kita dan luar biasa. Makanya hari ini kita baru-baru, saya sebagai pembina, juga Bapak Ibu, sekaligus kalau ada salah sengaja atau tidak sengaja kepada pengurus, kepada kepala sekolah, kepada Bapak Ibu semuanya, saya mohon dimaafkan. Dan kali ini juga saya pasti memaafkan kalau Bapak Ibu semuanya hadir ini ada kesalahan dan kekeliruan. Karena luar biasa itu dampaknya dari tidak memaafkan. Dendam dan iri itu tidak pernah diam. Dia bekerja dalam senyap, merusak ketenangan, mengganggu kesehatan, dan melelahkan batin tanpa kita sadari. Secara spiritual apalagi, ia lebih berbahaya, menggerogoti pahala, merusak nilai ibadah, bahkan mengosongkan amal yang selama ini kita lakukan. Bila betul, karena bainahu wa baina akhirin sahna. Itu surga dibuka kecuali bagi mereka yang masih menerima al-Muslim. Makanya benar-benar Bapak Ibu, setelah saya sadar itu, insya Allah saya buang jauh-jauh itu. Mau dibenci kayak apa urusan mereka yang memilih, misalnya teman lain atau urusan mereka yang memilih, saya hilangkan pekerjaan itu dan pasti kita makan. Karena justru kita digerogoti oleh justru malah malah kita akan diambil oleh orang yang membenci. Jadi kalau ada apa ungkapkan saja, sampaikan saja ke pengurus, ke majelis, ke apa, ke Pak Haryono dan semuanya, kalau sesuatu kita ini sampaikan. Sehingga karena keinginannya dalam ini, kalau kita memiliki seorang iri namanya bahkan dalam satu terminologi aib, arogan ini demi siri sentimen sok tahu sok ngerti sok paling pintar. Ya Allah, sengaja ini saya mengulangi bukan Pak Anissa. Intinya itu secara medis Pak Ustaz, secara spiritual aku perawi ya Ustaz yang pembina di sekolah secara ukurannya banyak dia juga. Makanya di kesempatan ini Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan minal aidin wal faidin taqabbal minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan saya baik sengaja maupun sengaja, dan juga Bapak Ibu semuanya yang salah tentu saja hari ini saya juga memaafkan. Dengan demikian maka pikiran di dalam hati ini taklong, enak, kita tidak ada rasa apa-apa. Insya Allah kita bisa beribadah dengan lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang begitu kita stop. Kalau ada apa-apa sepahit apa, tolong disampaikan. Sepahit apa, tolong disampaikan. Mereka tidak diundang di sini. Tapi kalau mereka tidak ngerti kalau kita ini kita demikian itu, mau dibilang ini. Betul ya kan? Jadi saya kira itu, jadi saya minta maaf kalau sekarang kepada saya. Dan kemudian yang terakhir, kita dukung bersama-sama para kepala sekolah, para kepala unit, para ketua majelis, ketua pengurus,
siapapun nanti, nah saya sampaikan lagi nih, Pak Ketua Majelis yang sudah ada di sini, saya sampaikan kepala sekolah yang belum banyak yang tahu. Kami telah pernah mengundang dengan Bu Pengurus, dengan para Ketua Majelis. Tolong ya, Pak Ketua Majelis, Pak Yono, Pak Budiono, pernah memanggil dan pernah mengurus. Kita nanti akan melakukan pemilihan secara objektif mungkin. Jadi siapapun nanti yang terpilih dengan objektif itu kita terima dengan apa yang kami siapkan. Ya, ya. Karena kemarin sudah siap dengan begini loh Pak. Sudah begini baru-baru. Kepala sekolah juga sudah mengerjakan karena itu tidak ada tes kita. Siapapun yang kita dukung, mendatang tahun bulan bagus kita kalian lebih saja paling mudahkan ya. Saya kira itu saja. Selamat untuk Bu Titi, telah Pak Adi, Bu Ratmi dan seluruh majelis dan pengurus yang telah membawa yayasan ini menjadi seperti sekarang dan telah ada legasi beberapa hal. Mudah-mudahan Allah memberikan kebenaran dan kekuatan untuk mendatang dan mudah-mudahan masih bisa bersama-sama kita untuk membantu di yayasan ini. Saya kira itu. Terima kasih. Untuk Raila tadi kan pakai apa tuh ya? Pakai pantun ya. Pantunnya kok jalan-jalan ke Monas, pulangnya melalui Bekasi. Itu adalah punyanya Raila. Assalamualaikum warahmatullahi